Cuman kalau pertanyaan lo, kalau gue nggak pernah menutup diri, tapi gue juga nggak nggak pernah mau gimana ya, gue mendingan yang kedua, mendingan bener-bener lock dan udah nggak ada perceraian lagi daripada udah tahun ke-6 nih, lama banget lu udah makin tua, wah ntar kalau lu punya anak lagi, lu nya udah tua, anak lu masih kecil. Gue nggak mau memikirkan hal itu. It's story time. Storyteller aku hari ini seorang pemain basket, seorang aktor yang baik hati pastinya, badannya bagus sekali, inspirational untuk orang-orang supaya berolahraga. Siapakah dia? Samuel Rizal. Halo semuanya. Hai. Ada sapaan buat ini nggak, penonton lo jadi? Silahkan. Lo nggak apa misalnya apa Sanjayers atau apa? Nggak ada. Nanya doang. Nggak ada. Siapa tahu ada gitu. Nggak ada. Mungkin Samuel Years kali ya. Iya, aduh. Oke Sam, kamu tuh udah lagi sibuk apa sekarang nih? Pastinya kan lagi banyak nih. Sorry ya waktunya. Enggak lah, apa sorry ya waktunya. Gua yang sorry ya ganggu waktunya. Kebalik dong. Bisa aja. Habis nyelesain film Jai, kebetulan emang selesainya deket-deket mau lebaran. Jadi memang diselesain pastinya sebelum lebaran ya. Jadi pas sudah lebaran dan setelah itu baru kita sambil hari raya, sambil next project gitu-gitu. Nah, kalau ngomongin Samuel Rizal, orang tahu kamu kan sebagai awalnya pemain basket. Yes. Ya Tadi kan? kenapa ya pemain basketnya begini, cuman pas di artisnya enggak. Kita Karena kan sama emang Rizal sebagai secara pemain basketnya ini kan dan secara artis. secara Nah, kasar. artisnya kenapa begini? Enggak juga. Nama pemain basketnya begini. Enggak juga, enggak ada maksud apa-apa Oh, sih. nggak ada. Oke. Kok jadi gue yang diinterogasi ya? Nah, awalnya tuh gimana Sam? Maksudnya kamu tuh main basket dari umur berapa? Dari umur 16. Dari jadi kejurnas lah, kejuaraan junior nasional gitu. Habis itu ya memang ada dari basket itu ya mungkin karena dilihat sama talent scout untuk mungkin bagus buat modeling dan foto-foto dan bla bla bla. Baru tahun 2002 ada production house yang nawarin untuk main Salah satu film. Tapi kan gini, dari kamu yang pemain basket, timnas segala macem bisa tertarik untuk main film, apa nih yang membuat kamu tertarik? Is it money kah? Is it popularitas kah? Or zaman dulu kan belum ada Instagram ya, jadi maksudnya belum ada eksistensi yang harus gimana-gimana kan gitu kan. Nah itu apa yang membuat kamu tertarik? Zaman dulu itu karena kita masih muda waktu itu, jadi kita kan seneng nyoba-nyoba. Cuman karena gua udah fokus di dunia atlet, which is kalau di dunia atlet itu ada profesionalisme, disiplin, dan lain sebagainya, ya, integritas, dan semuanya itu. Nah, pas di dunia modeling dan photoshoot dan sampai ke dunia entertain pun, gue implementasiin di jalur keatletan gue ini, jaga attitude, jaga integritas dan disiplin gitu-gitunya ya. Mungkin sampai di 2022 ini yang udah 20 tahun hitungannya, 2 dekade lah ya. Yeah. Masih bisa dikasih kesempatan untuk menjaga keeksistensian gue, mungkin karena gue punya tools dari dulunya gitu. Tapi awal mula bermain acting kamu kan nggak punya basic. Bener-bener gak punya basic. Nggak ada kan? Yang gue bilang tadi, Iya. coba. Karena disiplin, punya disiplin yang tinggi, punya apa ya, kalau di atlet kan kompetitif gitu. Iya. Cuman kompetitif sehat ya, bukan berarti saling mengalahkan, sikut-sikutan gitu. Saling mengalahkan, kalau gue kalah sama lo berarti gue kurang latihan, berarti gue harus latihan lebih gitu. Nah itu kompetitif itunya, jiwa kompetitif itunya yang mungkin nggak semua orang punya gitu. Di samping menjaga attitude, Ya, pasti. profesionalisme dan lain sebagainya itu.
Ya maksudnya yang gue rasa sekarang ini baru gue petik hasilnya adalah gue kalau nggak datang dari dunia atlet, gue nggak tahu bisa nggak sampai 2 dekade sampai saat ini gue bisa eksis di dunia entertain gitu loh. Oke, nah Gitu. kalau ngelihat berarti kan kamu lumayan meninggalkan dunia atlet kamu. Bukan meninggalkan sih, mengurangi mungkin. Karena kan Otomatis dengan berkurang. ya, karena kan dengan kamu fokus di dunia entertain, jam kerja di sini kan jauh berbeda. Iya. Dengan di dunia atlet yang mungkin punya waktu latihan segini. Iya. Jelas lah semuanya ya. Iya. Bukan kita nggak ngomong bahwa dunia keartisan tuh nggak jelas, cuma maksudnya enggak, secara enggak. timing kan lebih besar ya, lebih Beda. panjang. Nah, Beda ada waktu, kekagetan beda nggak sih pas suddenly kamu harus pindah dengan syuting yang sampai malam? Apa kalau ngomongin film horor kan bisa syuting sampai subuh gitu Iya, kan? iya. Dengan stamina kamu yang selalu kamu maintain di dunia keartisan kamu kan, kamu harus tidur yang sehat, makan yang bener, terus pola hidup yang lebih sehat gitu kan? Karena kan itu kan perlu stamina, Iya. which is you need to control that Iya. gitu kan. Tapi dunia ini kan mungkin makan juga Iya. ya nasi box segala Iya, macam, iya, which you iya. adjust with the location kan. Itu kan Iya. against semua kamu punya rule loh. Iya, iya. Ngomong-ngomong soal stamina, Iya. di dunia atlet itu kalau kita lagi off season, kita memang suka nggak mikirin olahraga, kita mikirin apa yang kita suka aja, mau ke klub ke, mau tidur pagi ke, pokoknya suka-suka kita di luar olahraga hari-hari kita, gitu. Nah, jadi pas nyampe di dunia film lah ya awalnya, Iya. itu bukannya kaget atau nggak kaget, tapi udah terbiasa kalau kita lagi on season, kita makan bener, tidur bener, disiplin semuanya. Cuman kalau lagi off season ya kita nggak megang Normal bola aja. basket, not even normal, kita nggak mau ngelihat bola basket, nggak mau nginjek lapangan basket. Jadi kita cuma mau have fun aja gitu. Oke. Jadi ya implementasinya bisa kita adjust gitu. Kalau lagi syuting sehat ya udah berarti gue harus makan dan tidurnya seperti gimana. Pas lagi kayak yang lu bilang lagi ada scene exterior night semuanya, berarti kan mungkin mostly callingannya jam 5 sore sampai jam 5 pagi gitu. Iya. Itu ya Fine biasa aja. Cuman memang yang namanya kalau itu terjadi lebih dari sehari, yang nggak usah yang udah pemain tua ya, yang masih muda pun pada saat itu umuran gua pun ya badan juga nggak enak. Yang namanya manusia bangun kita baru tidur nggak bakal Nggak enak bisa, siapapun betul. juga Iya, gitu. setuju. Gitu aja sih. Nah, waktu kamu mencoba film pertama, nah dari situ kan ada kelanjutan kan, dengan film kedua, film ketiga, terus juga mungkin kamu nyobain sinetron dan segala macam. Apa yang membuat kamu tertarik untuk lanjut setelah mencoba yang satu? The Fame kah atau I don't know? Iya. Fame itu nggak munafik, itu dari zaman basket juga udah ya, Dapet maksudnya ya? udah ada lah. Ada, Bukan betul. udah dapat, udah Iya. ada. Ntar kalau udah dapat kayaknya kesannya dari dulu gue udah ngetop. Enggak. Udah ada dari zaman basket pun. Jadi kaget pun juga not even ada gitu pas di dunia kartisan. Ya. Kalau masalah kenapa lanjut itu ya kalau Tuhan udah bukain jalan, kita milih nggak jalan itu gitu doang. Nah ternyata waktu itu emang gue memilih. Ya. Abis memilih kan bukan close atau open Yeah. after that, and then what gitu Yeah. kan. And then what-nya itu gue kayak gue lepas dunia atlet ke dunia artis atau gue tinggalin dunia artis, gue tetap di atlet ya gitu. Mengingat saat itu dunia olahraga Indonesia kita masih harus mandiri dan berdikari, belum terlalu disupport. Jadi tapi ada pintu lain yang dibuka buat gua, Betul. I'm choosing it gitu. Iya. Itu aja sih, sesimpel itu. Karena kan kerjaan sometimes lu kuliah apa, lu kerjanya apa, Yes, nggak match ya. nggak match juga. Betul, Ya betul. itu terjadi di kehidupan beberapa atau banyak orang pun gitu. Ya termasuk gua dari dunia atlet. Ya gua bener-bener nol di dunia artis, acting apa, orang gua biasa latihan fisik gitu. Betul. Tapi ya dengan terbukanya another door itu, gua coba dan gua bawa
eh, disiplin dan profesionalisme dan semuanya itu dari dunia atlet, ya here I am, masih di 2 dekade ini I'm still exist di dunia entertain. Nah, kalau kamu suruh memilih between, kan ada film, ada sinetron, sekarang kita lebih maju lagi dengan adanya web series. Yeah. Kamu juga udah pernah merasakan syuting web series. What do you think? Dengan adanya web movie Yeah. atau web series dan ada cabangnya lagi short movie. Yes. Nggak tahu itu namanya web short movie atau gimana. Whatever. Scope-nya lebih luas. Yes, opportunity juga lebih banyak Opportunity kan. lebih banyak. Treatment lebih well. Yes, definitely. Gua dari ya ini balik lagi ke dari dunia atlet. Gue biasa apa-apa proper, seneng yang ya bukan sosok idealis. Gue juga pernah merasakan serial TV dan yang lainnya. Cuman maksudnya kalau lu tanya, gue pasti jawab yang lebih proper dong. Yes. Kontennya. Yeah. Gitu. Which is ya itu ada di film, web series dan web movie. Yes. Gitu sih. Iya, karena kan kalau kita ngomong beda sih, kita bukan bilang bahwa stripping is not good ya. Enggak. Iya, karena emang itu lebih industri aja. Lebih industri aja. cepat aja gitu. Emang sekarang juga emang banyak banget anak-anak sekarang lebih memilih yang tadi kamu sebut karena mungkin well prepared. Udah gitu buat mereka sekarang mungkin ada waktu kerja 2 bulan, ada break, gue bisa jalan-jalan dulu, Satu gue itu. bisa relax dulu dan masuk lagi yang baru gitu Satu kan. itu. Ya. Pernah nggak sih kamu dalam syuting itu bertemu lawan main yang kamu nggak suka? Kata-katanya mungkin bukan nggak suka ya, tidak cocok. Tidak cocok. Heeh. Ya pemain, kru pun Iya, pasti kalau bilangan 2 dekade pasti ada. ada. Cuman ya gua nggak sok-sok selalu balik ke dunia atlet ya. Di dunia atlet juga dari 20 orang ada yang nggak enak, ada yang enak. Betul. Cuman apa kita harus keikut yang nggak enak gitu. Gua harus tetap jaga integritas gua, profesionalisme gua dan disiplin gua. Gua nggak mau keikut yang jelek. Tapi gua mau terinfluence sama yang baik dan bagus. Tuh. Gitu. Tapi kan apalagi kalau kamu bertemu dengan lawan main yang emang kamu harus satu frame dan intens. Itu kan nggak gampang nge-build your emotion, apa adegannya mungkin harus mesra, Yeah. harus pelukan, harus Yeah. gimana. Nah, itu how you do to connect that vibes. Ini ada korelasinya antara dunia atlet sama dunia artis. Karena di dunia atlet gua kan juga basket. Ya. Tim, Ya. bukan individu. Ya, tim. Ini juga tim. Jadi di saat gua ajak reading, lu nggak mau. Pas di set, lu juga nggak terlalu serius, guanya serius banget. Ya, akhirnya berhubung ini kerja tim, ya akhirnya gua harus do my own goods. Gua kelihatan bagus, lu mau kelihatan jelek itu urusan lo. Akhirnya harus gitu. Harusnya kan Satu tim. satu tim, adegan romance kita harus kelihatan dua-duanya bagus, ya kan? Tuh. Untuk film tersebut Yes. dan adegan scene apapun itu. Ya. Tapi andai kata timpang, guanya tetap harus bagus. Lu memutuskan diri lu nggak bagus atau lu nggak disiplin atau lu nggak profesional, that's your business, not mine. Gitu. Tapi kan ada rasa nggak enak, Sam, dalam bekerja kalau nggak ketemu vibes itu gitu loh. Itu kita lakuin, kita sebagai aktor ya, itu kita lakuin sebisa kita. Yang penting kita nunjukin ini adegan romance misalnya, kita harus ada sentuhan dan bla 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 bli dialognya, tektokannya harus bagus. We need to leburin apa ya, kayak satuin gitu. Kalau lu nggak mau, gue nggak bisa maksa. Yes. Gitu. Akhirnya gue lakuin apa yang gue bisa lakuin demi film tersebut, Yes. demi project tersebut. Kan gue udah nawarin dari awal. Kalau lu nya nggak mau, nggak profesional, nggak mood atau apapun itu, ya that's your business. Gue nggak bisa maksa lo. Gitu. Gitu aja sih. Nah, kamu kan udah bermain banyak genre film ya. Iya. Dari
drama, komedi sampai ke horor. Mm-mm. Sekarang ini kan horor lagi wah banget ya di industri ya. Yes. Sebab di Indonesia horror is always a favorite. Yeah. If you have a good horror content, Yeah. menjadi favorit lah ya. Yeah. Nah, kalau kamu gimana Sam? Apakah kamu specifically, I know kamu main semuanya gitu Yeah, kan. yeah, Cuman yeah. maksudnya ada orang kan yang gue prefer drama deh karena emang gue di situ, gue bukan di horror atau gue bukan di komedi. Yeah. Kalau kamu gimana? I told you before, gue sejak ada film ikonik gue, I think, and gue juga bukan tambah muda, gue tambah tua dan tambah umur, Yeah. so I have to more explore, Yeah. gitu. Jadi gue bukan lebih melihat ke genrenya, tapi gue lebih melihat ke tantangan peran yang gue mainkan, gitu. Gue lebih lihat ke situ supaya gue nggak lengket terus dengan film ikonik gue tersebut, gitu. Bukannya gue nggak appreciate dan tidak menghargai siapa yang membesarkan gue, Betul, enggak. tapi kan emang harus keluar dari zona aman itu kan. It's been So long. Iya, so long gitu. Nah, dan it's been so long, gue pun juga nggak bertambah muda. So kalau gue stay di situ aja, and I'm thankful for that. Kalau gue stay di situ aja, gue akan lengket terus di situ. Makanya gue memilih peran apa yang bisa gue explore dan mainkan gitu. Tapi kamu berasa nggak sih bahwa banyak mungkin production house yang approach kamu tapi always relate ke sana? Ya udah pasti karena itu film ikonik. Ya. Iya, dan sampai sekarang pun my looks still The same. botak, tinggi, keker, bla 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 bli bli bli. Ya, of course gue punya contoh di film Makmum 2 misalnya, gue pakai baju desa, ya gue nggak kelihatan seperti Semi. Iya. But it's still mungkin orang ngelihatnya ada mungkin beberapa orang yang itu masih Semi atau gimana, I don't know gitu Iya. loh. Nah, oh ya, ngomongin Makmum 2. Ini kan good cast ya, karena buat aku ngelihatnya old friend lah. Kamu, Titi, Marcella. Iya. Kemarin juga saya ngobrol sama Marcella, she was very happy Yes. ada di Makmum 2 karena dia merasa aku bukan syuting tapi aku lagi reuni dan bermain Yes. dengan teman-teman. Recently aku baru sama Marcella. Iya. Nah, apa yang membuat kamu mau ambil film ini? Beside of course the story and everything. Ya, of course. Karena yang pertama baca dulu maksudnya Iya. kan. Nah, yang kedua ini selain baca the whole script, pastinya gue jadi apa? Nah, pemuda desa. Ya, untuk karakter film ikonik yang masa lalu dan tiba-tiba gue baca pemuda desa bernama Alif, ya gue langsung iya. Why? Karena gue baca pemuda desa berarti settingnya ada di sebuah desa dan outfit gue nggak mungkin pakai jaket kulit hitam slick dan yang lain-lain gitu. So dan mungkin probably gue akan Agak di sedikit tan. Ya gue tanpa ngomong a i u e o, yes udah gitu. Sebetulnya jujur ada keraguan di aku juga sih waktu membaca dan memilih Semi. I know. Karena buat aku ya kamu bukan bule-bule banget juga sih, which is Iya. oke aja gitu Iya, kan. Karena iya. sekarang kan depends, it's not about cocok nggak cocok, kita harus sesuaikan. Iya, iya, pasti. Tapi aku ngelihatnya Namanya kan casting. bisa gitu kan, dan kamu excited nggak waktu pas kamu tahu mainnya sama Titi sama Marcella? Oke, selain cerita dan gue jadi siapa, Iya. ya of course. Waktu itu kan Marcella belum lock ya. Belum lock. Jadi cuman Titi. Titi. Ya gue pikir ya udah pemuda desa, Titi juga gitu. Ya udah tanpa a i u e o. Oke. Iya, udah gitu aja. Dan itu 2020 mau akhir ya. Ya. So nggak semua orang mau dan berani menerima tawaran syuting pada saat That itu. time ya karena That pandemi time. ya. Nah, Betul. Ya bukan gue berarti mau Enggak, terima walaupun terus. aku tahu banyak drama dengan Titi yang Iya. paranoid, Marcella yang paranoid, make sense Everyone is banget. paranoid karena itu 2020 Lagi September. chaos-chaosnya. Chaos kan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, baru 5 bulan Jack gitu. Terus kita udah syuting. Iya. Ya nggak salah juga kalau orang Pada Mau syuting? masih ketakutan lah. mau syuting nggak. Gimana ya? Ya ada yang gitu-gitu ya fine aja, orang lagi
chaos juga. Oke. Gitu. Setelah kamu nonton film Makmum nih, Yes. what do you think of the movie? Besides the penonton is amazing ya, 1.7. Tapi Yeah. maksudnya melihat film itu dan melihat kamu ada di situ, what do you think? Implementasi dari skrip ke visualnya jelas bagus. Mas Guntur dan tim sangat mengerjakan dengan bagus dan total. Kalau melihat karakter gue sendiri, I'm happy because ya itu. Selain gue baca it's a pemuda desa, nggak nyampe di situ. What can I do for do that role untuk peran tersebut? Nggak dengan iya si Semi tinggi botak keker aja, nggak sampai di situ. Gue harus ngapain gitu. Ya udah. Di situ gue exercise, kerjain. I mean exercise bukan olahraga ya. Gue brainstorm, exercising dan lain sebagainya. Akhirnya boom, gue melihat di frame it's not too Semi gitu. Gue nggak tahu pendapat lo, tapi I think gue keluar dari kesemian gue dan gue bisa keluar dari film ikonik gue yang di masa lalu itu. Gantian dong, gue yang nanya, menurut lo gimana? So far I'm happy, maksudnya ya kalau cast emang aku kan nggak sendiri. Aku kan pasti ada director yang selalu komunikasi kan, which is kalau aku tipe yang baca skrip sebelum aku menentukan pemain, aku selalu pengen duduk sama director dulu. I always tell my team, ini ada skrip, oke directornya siapa? Oke, I need to see him. Gue pengen brainstorm dulu, lu maunya kayak apa? Dibikinnya mau gimana? Karakter yang dicari maunya kayak apa? Boleh contoh nama, reference, ya. Dan dari situ aku bisa tahu. So kita secara dari awal sudah nyambung secara face. Masalah argumentasi Ina itu sedikit pasti ada. Tapi pemilihan ini ya bukan purely me ya, maksudnya ini tim gitu. Karena kan oke, aku boleh sebut nama, tapi when director mengolahnya semuanya menjadi satu kesatuan yang solid gitu kan. Dan aku happy dengan hasilnya. Ya dengan Mas Guntur yang tadi kamu bilang, dia justification-nya juga bagus, bikinnya bagus, dengan segala set dan segala halnya juga dibikinnya bagus, yang jadi anak kecil bagus, semuanya bagus. Jadi buat aku ya nggak no comment anything sih, happy aja gitu. Nah, menurut lo karakter gue di situ dengan yang gue bilang tadi, Semi, not too Semi dan bisa keluar dari that iconic film gue itu aman. It's really out karena emang kamu bilang set aja sudah berbeda antara set kamu berada di rumah kaya ataupun di set glamour dengan di set kampung, udah dengan kostum segala macam you change a person already. Pernah nggak ada rasa jenuh dalam acting? Aduh gue bosen nih dapetnya begini-begini mulu, ada nggak sih sometimes you feel that? Ini bicara selama kamu berkarir. Iya. Ini bicara tahun demi tahun. Dan project demi project. Justru gue ngerasain pas udah 30 plus nih. Gue nggak tahu kenapa, not everyone feels like that. Bisa lebih dini, bisa nggak pernah ngerasa sekalipun, bisa juga dia haus pada saat lebih mateng. Tapi kalau gue merasa waktu udah 30 plus, gue kayak gini, masa gue lengket di situ terus sih, gitu. Itu udah mulai bergejolak. I think I have to do something, gitu. Dan ada yang kedua, film tersebut nggak mungkin yang main beda, gitu. Udah pasti harus gua, and team, and all cast maksudnya, nggak mungkin diganti, kecuali yang udah almarhum. Ya dan pastinya gua terima karena nggak ada yang bisa diganti juga, gitu kan? Karena kan sequel. After that, gua committing myself, let's change something gitu. Karena dari 30 plus itu gue mulai bergejolak dan merasa, tapi ternyata jawaban itu terpatahkan karena ada film ikonik yang kedua, and gue pasti terima. It's my yang membesarkan nama gue gitu. But after that gue memutuskan gue harus exploring gitu. Dan boom,
one of those yang Makmur. Sanjay kasih gitu. Dalam kita sekarang ngomong ke keluarga nih, you are a single parents, right? Yes. Anak sekarang umur 9 cewek. cewek. Nah, gimana kamu bisa menjaga yang pasti, apalagi kan perempuan ya. Iya. Terus it's not easy untuk menghandle anak sendiri gitu kan. Apalagi dengan kamu juga harus kerja, kamu juga harus dari Berdua aja rumah, ribet iya apalagi kan. sendiri. Nah, itu how you do that? Itu salah satunya gua belum mau ngambil yang terlalu industri karena yang lu bilang tadi berhubungan dengan timeline. Gua lebih pengen menikmati masa kecil anak gua, melihat dia tumbuh kembangnya daripada gua bukan I have everything. I mean kalau kita kerja terus ya kita kan pasti kerja we gain something. Betul. Tapi menurut gua itu nggak bisa gua dapat semuanya, tapi gua nggak ngelihat tumbuh kembang anak gua gitu. Itu it's just pilihan sih. Gua lebih memilih selain gua emang seneng passion di dunia acting, dengan proper content dan well content dan seperti itu, plus gue mau lebih memilih untuk melihat tumbuh kembang anak gue sampai toh nanti kalau udah gede we have our own life kan ya, gitu betul. kan. Tapi dari dia ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan why you are alone? Kan sekarang udah mulai besar nih, Iya. udah mulai mengerti untuk memberikan question kan? Karena udah tahun ke-6 buat gue menjadi seorang duda, which is dia udah tahu dan sudah merasa dan udah nggak ada pertanyaan itu udah terlewati. Yang sekarang dia curious atau concern dan everything tentang gue lebih nggak ada. Kenapa? Karena dia tahu gue handy langsung gitu. Every time gue kerja, yes orang harus kerja, gimana dong. Tapi dia tahu, dia kan manggilnya Dudu kerja untuk ngidupin Cila. Tapi Cila tahu kalau Dudu lagi nggak kerja, he will do everything for me gitu. Nganterin les, ngajarin kesopanan, attitude dan lain sebagainya. Pokoknya turun gunung langsung lah gitu. Okay. She knows that gitu. Jadi kayaknya pertanyaan lo itu buat anak gua, dia udah nggak ada concern lagi karena dia tahu Dudu akan melakukan hal yang terbaik untuk Cila gitu. Ada kepikiran untuk Pasti move lagi, maju lagi dengan pasti siapa yang deket nih sekarang? ya gitu. dari Kayaknya ngomong perlu, dari ngomong ada kepikiran untuk move lagi, gue baru mau siapa nih yang deket sekarang? Gila. Somebody I Langsung know, somebody I know nggak? ditembak. Somebody I know nggak? Clue aja. Apa? Somebody I know nggak? Ini meja kebelah nih ntar nih. Aduh. Maybe somebody I know kali ya. Ya, Kalau jawabnya begini kayak somebody I know deh. Kalau meja mau kebelah mungkin iya kali ya gitu. Karena kikuk gitu, nggak tahu harus gimana, Terus jadi mau sampai belah meja. udah gitu. seserius apa nih? Enggak lah, maksudnya kita lebih ke move forward yang lu bilang. Gue orangnya nggak pernah menutup diri, apalagi yang orang-orang bilang trauma ya, nah, emang apa sih trauma gitu ya, namanya juga hidup ya. Jalanin ya, move forward aja. Cuman kalau pertanyaan lo, kalau gue nggak pernah menutup diri, tapi gue juga nggak pernah mau gimana ya, gue mendingan yang kedua, mendingan bener-bener lock dan udah nggak ada perceraian lagi daripada udah tahun ke-6 nih, lama banget lo udah makin tua, wah ntar kalau lo punya anak lagi, lo nya udah tua, anak lo masih kecil. Gue nggak mau memikirkan hal itu daripada gue, oh iya ya, yaudah deh sekarang aja deh yuk, sekarang terus Babak belur lagi gitu. Gue mendingan enggak
when I say yes, it will be yes gitu. Gitu. Bukan menurut orang-orang gitu. Gua nggak mau. Tadi kamu sempat ngobrol kan, karena umur dan segala macam, kamu juga berpikir untuk do something also beside acting pastinya. Apakah kamu merasa dunia ini belum 100% menjanjikan kamu ke depannya sehingga you need that atau gimana? Everyone, not only me, siapapun itu pasti butuh backup. Betul. Backup plan. Ya. Ya, memang di dunia acting selama 2 dekade lebih ini cukup menjanjikan di gua, tapi kan kayak gitu-gitu nggak bisa 1-2 hari, nggak bisa instan gitu. Kita harus mikir lagi apa yang kita suka, apa passion kita berani invest di mana, ya gitu-gitu lah. Apapun itu ya, bidang apapun itu, di luar dunia acting yang sekarang gue jalanin, gitu aja sih. Kalau dibilangin mau, cuman namanya ada backup plan harus. Tapi kapan dan apa ya nggak seinstan itu. Gitu. Tapi udah ada kepikiran kah what you want to do? Kepikiran kecil? Pernah, kemarin ada bisnis kecil, cuman ya itu Jay. Lagi mau growing, gue harus syuting, akhirnya gue tinggalin dan babak belur dan harus shutdown, dan itu terjadi beberapa kali. So gue lebih mikir panjang lagi sekarang. Ini bukan soal yang apa yang gue suka dan gue sanggup aja, tapi gimana caranya. Masa gue nolak syutingan gue misalnya gitu. Ya udah, berarti gue fokus di syuting. Kalau fokus di syuting, terus gue yang kemarin gue tinggalin, berarti gue nggak pernah bisa buka bisnis lagi dong. Gitu. Jadi nggak, ini sedikit absurd, tapi gue nggak close bisnis gue, backup plan gue. Gue tetap jalanin di dunia entertain ini. Tapi while thinking something, pasti ntar ada backup plan ke depannya, gitu aja kalau buat gue sih. Setiap manusia kan pernah mengalami hal tersulit ya. Dalam hidup pasti kan. It's life up and down. Kamu juga pasti pernah. Biasanya kamu mengatasi hal itu seperti apa? Gua udah seneng olahraga dari dulu sih, dari kecil, dari sebelum gua basket pun. Ya orang-orang misalnya healing ke pantai, ke gunung, yes itu it works. It works banget. Banget. Tapi untuk membuang stres dan pikiran dan lain sebagainya itu, olahraga juga cukup membantu. Yes, agreed. Iya, jadi healing ke alam membantu, olahraga membantu, apapun yang kita lakuin untuk apa tadi lu bilang, untuk menghilangkan dan melewati masa-masa sulit yang kita alami. Planning kamu ke depan apa, Sam? Ya karena si backup plan itu yang gue jalanin beberapa kali harus gue shutdown, dan berarti kan kalau gue shutdown karena gue tinggalin untuk syuting, berarti kan gue masih ada target yang harus dikejar. Banyak project. Ya, I'm just focusing on that aja dulu gitu. Karena si backup plan itu ntar akan datang sendiri pada waktunya gitu. Termasuk yang Mas Sanjay tadi bilang, mau move forward nggak sih? Kayaknya itu paling ditunggu sih. Itu paling ditunggu waktu, tempat, dan undangan. Lu sih. Oke, pesan-pesan dong Sam untuk orang yang dengerin kita, mungkin dari pengalaman kamu, pengen ngasih sedikit inputs. Oke. Pengalaman aja, yang penting kalau mau cari orang pintar dan lain sebagainya banyak, tapi yang terpenting di semua bidang menurut gua itu attitude harus dijaga. Yes, itu dulu kalau gua, karena
Lu mau pinter tapi lu nggak punya attitude, nggak bisa. Betul. Tapi kalau lu sebenarnya lu biasa-biasa aja, tapi lu rajin dan lu punya attitude yang bagus, I think itu lebih works daripada yang pinter tapi tidak ber-attitude. Jangan nyusahin orang deh ya. Ya pokoknya hari gini bener. Ya pokoknya attitude itu means everything. Everything, Misalnya setuju. orang, Iya. belaga diva, Betul. apapun itu lah, nyusahin orang, rugiin orang, apalah itu, Betul. gitu. Oke. Thank you so much. Thank you so much for today. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hello Story bersama Samuel Rizal. Thank you. Thank you, Sanjay.